Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara menginokulasi bakteri menggunakan sampel pus. Selamat menonton. Pertama, kita akan melakukan pewarnaan gram. Alat-alat yang akan digunakan yaitu Bunsen, ose, objek las, korek api, dan juga biakan bakteri atau sampel. Pertama-tama, nyalakan Bunsen dan bakar ose hingga memijar untuk mensterilkan ose tersebut. Yang kedua yaitu melewatkan objek las di atas nyala api Bunsen sebanyak 3-5 kali untuk mensterilkan objek las. Selanjutnya mengambil sampel atau biakan bakteri. Di sini kita mendapatkan sampel pus dan meletakkannya di atas objek las. Kemudian fiksasi dengan melewatkan objek las di atas api sebanyak 3-5 kali dan tunggu hingga mengering. Kemudian langkah yang kedua adalah pewarnaan gram. Tuangkan AOCV, genangi preparat dan tunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit, bilas dengan air mengalir. Lalu ditetesi lugol selama 1 menit, kemudian dibilas dengan air. Setelah itu, tetesi dengan seton alkohol, langsung dibilas dengan air mengalir. Tetesi dengan safranin selama 2 menit, lalu bilas dengan air mengalir. Selanjutnya, diamkan preparat yang sudah diwarnai hingga mengering. Setelah sediaan kering, kemudian ditetesi oil mercy dan diamati pada mikroskop. Ini adalah hasil dari pengamatan kelompok kami. Ditemukan bakteri Coccus gram positif. Penanaman spesimen pada media BAB. Untuk langkah kerjanya, panaskan ose dengan Bunsen sampai memerah. Kemudian ambil sampel dan segera strik pada media BAB. Setelah itu, panaskan tutup plate dan ose kembali disterilisasi dengan Bunsen. Setelah itu, inkubasi BAB selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Ini adalah hasil penanaman bakteri pada media BAB, koloni yang tumbuh berwarna abu dengan ukuran yang sedang. Selain dilakukan penanaman pada media BAB, kita juga melakukan penanaman bakteri pada media MSA. Prosedur yang dilakukan untuk penanaman pada media MSA yaitu nyalakan Bunsen, panaskan ose hingga meminjal, lalu sterilkan media BAB di atas Bunsen, ambil koloni tunggal, kemudian tanam pada media MSA. Dan jangan lupa untuk mensterilkan kedua media setelah dilakukannya penanaman. Penanaman pada media MSA itu bertujuan untuk melihat apakah bakteri yang sedang kita amati itu memfermentasi manitol ataukah tidak. Selanjutnya yaitu dilakukan penanaman pada media NSA. Prosedur yang dilakukan yaitu nyalakan Bunsen, panaskan ose hingga meminjal, kemudian sterilkan media BAB di atas Bunsen, ambil koloni tunggal, lalu tanam pada media NSA. Dan jangan lupa untuk mensterilkan kedua media setelah dilakukannya penanaman. Penanaman pada media NSA bertujuan untuk memperbanyak koloni bakteri. Kemudian, inkubasi media MSA dan NSA pada inkubator selama 24 jam di suhu 37 derajat Celcius. Berikut adalah hasil penanaman pada media MSA. Bakteri yang tumbuh pada media MSA yaitu koloni berbentuk bulat, kecil, berwarna kuning, yang menandakan bakteri tersebut memfermentasi manitol. Selanjutnya, uji yang dilakukan yaitu uji katalase dengan cara slide. Alat dan bahan yang digunakan yaitu slide glass, Bunsen, ose, dan juga biakan bakteri. Dan ose dan juga slide glass. Lalu teteskan 2-3 tetes H2O2 ke atas slide glass. Kemudian sterilisasikan kembali ose dan ambil biakan
Lalu letakkan di atas slide glass yang telah diberi H2O2. Lalu amati apakah ada gelembung atau tidak. Adanya gelembung menandakan bahwa bakteri tersebut positif uji katalase. Kemudian yang akan dilakukan yaitu prosedur penanaman pada media NB. Pertama-tama yang harus dilakukan ialah menyalakan api Bunsen dan mensterilkan ose. Lalu ambil biarkan koloni pada media NaS. Lakukan hal ini di dekat api Bunsen agar tetap steril. Selanjutnya, sterilkan media NB dan masukkan ose ke dalam media lalu homogenkan. Kemudian jangan lupa untuk mensterilkan media NB kembali. Terakhir yang kami lakukan untuk menentukan spesies yaitu uji koagulasi plasma dengan cara tabung. Pertama-tama siapkan plasma sebanyak 1 ml, lalu dengan perbandingan 1:1 masukkan plasma ke dalam koloni organisme yang akan diuji ke dalam tabung reaksi. Lalu masukkan tabung reaksi ke dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Lakukan pengamatan pada 4 jam pertama. Apabila terdapat gumpalan berarti reaksi positif. Jika tidak terdapat gumpalan, lakukan inkubasi hingga 24 jam. Ini adalah hasil uji koagulase kelompok kami. Di sini terlihat adanya gumpalan yang menandakan bahwa uji koagulase positif. Dari uji yang telah kami lakukan, didapatkan pada media BAP koloni yang beta hemolisa, dan pada media MSA koloni yang berwarna kuning keemasan. Selanjutnya, bakteri ini juga positif pada uji katalase dan uji koagulase. Setelah dilakukan praktikum dan analisa kelompok, kami memutuskan bahwa sampel pus yang kita dapatkan mengandung bakteri Staphylococcus aureus, dan ini juga sudah dikonfirmasi dengan dosen pengajar.